menjadi gelandangan. Selamat mendengarkan. Setelah pintu pagar dibuka, kini Jackson dan Kenny berjalan melewati pekarangan rumah besar milik keluarga Rickner ini. Tiba di pintu, kedua anak dan ayah ini disambut dengan tangisan oleh Diana. "Kau tidak sendirian, Kenny?" tanya Diana di sela-sela tangisnya. "Tidak, Bu. Aku datang bersama dengan ayah. Jujur saja, bahwa ayahlah yang mempunyai inisiatif yang akan membayar semua tunggakan gaji karyawan di proyek bangunan itu. Ibu kan tahu sendiri, berkat kolaborasi antara ibu, Tuan Paul, dan keluarga Miller, semua proyek yang tadinya akan digarap oleh William Group menjadi mentah di tengah jalan. Beruntung perusahaan induk yaitu Future of Company telah tangguh untuk menutupi kerugian yang dialami oleh William Group dan merotasi putaran keuangan dengan baik. Seharusnya, ibu berbangga diri telah membuat aku tidak mempunyai wajah ketika berhadapan dengan sepupuku Jerry William," kata Kenny sambil menghela nafas dalam-dalam. Dianya yang tadi menangis menjadi semakin menangis mendengar kesulitan yang dihadapi oleh Kenny akibat dari ketamakannya sendiri. Kini menyesal juga sudah tidak berguna lagi. Ini karena nasi sudah menjadi bubur dan tidak bisa lagi kembali menjadi nasi, kecuali buburnya dijual dan uangnya dibelikan ke beras, kemudian dimasak sekali lagi akan menjadi nasi. "Sudahlah Kenny, kau jangan menambah beban penderitaan ibumu. Begini saja Diana, dan Anda kakak ipar Frank. Aku sanggup membayar semua tunggakan kalian terhadap para karyawan itu. Tapi, untuk membantu kalian agar tidak mengalami kebangkrutan, itu di luar kemampuanku. Oleh karena itu, kalian harus menanggung sendiri. Apa yang kalian tanam, itu jualah yang kalian petik." "Tadi kau mengatakan bahwa kau butuh $250.000 kan? Ini uangnya, dan segeralah bayar kepada mereka, agar kalian tidak digeruduk oleh ratusan orang yang telah membanting tulang di proyek yang telah kalian kerjakan itu," kata Jackson William sambil menyerahkan 2 buah tas koper berukuran sedang kepada Frank dan Diana. "Tolonglah Jackson, kau adalah mantan suamiku. Walaupun kita sudah berpisah, namun tidaklah kau memiliki rasa kasihan. Sebentar lagi kami akan jadi gelandangan. Kenny, tolong ibumu nak," pinta Diana sambil meratap. Kenny hanya bisa menghela nafas dalam-dalam sebelum berucap. Saat ini, dia benar-benar dalam dilema yang besar. Di satu sisi, dia tidak tega terhadap ibunya ini. Tapi, di sisi lain, sesekali ibunya ini harus diberi pelajaran agar kelak tidak mengulang lagi kesalahan yang sama. "Bu, sejujurnya aku juga tidak sampai hati membiarkan keluarga Rickner ini bangkrut. Tapi Bu, siapalah aku? Aku adalah seorang CEO yang lemah, sama sekali tidak kompeten. Aku masih duduk di posisiku saat ini adalah atas kebaikan Jerry. Jika tidak, mungkin aku hanya akan menjadi pesakitan di rumah. Apa yang aku miliki, Bu? Rumah milikku adalah pemberian mertua. Sementara kakek William tidak menghendaki ibu berada di villa keluarga William. Apalagi yang bisa aku lakukan? Mohon maafkan aku, Bu," kata Kenny, tanpa air mata menetes di pipi lelaki setengah bayi itu. "Jackson, tidakkah sedikit pun kau mengenang masa-masa kita dulu? Kita telah menjalin hubungan pernikahan hampir 30 tahun. Apakah kau tega melihatku mengemis di jalanan?" tanya Diana berusaha untuk menggugah hati mantan suaminya itu. "Diana, sekali lagi aku mohon maaf. Orang buta saja menolak untuk jatuh ke dalam lubang yang sama sebanyak 2 kali. Apalagi aku yang dicelek ini. Aku kira hanya ini saja yang bisa aku lakukan. Sekali lagi, maafkan aku. Ayo Kenny, kita pulang." Ajak Jackson lalu bergegas melangkah pergi menuju mobilnya. "Jackson, tolong aku. Kau tidak boleh melakukan ini terhadapku. Aku ini adalah mantan istrimu, ibu dari anakmu. Jackson," jari Diana. "Sudahlah Diana, jangan kau paksakan. Keadaan mereka juga lemah di dalam keluarga William. Beruntung Jerry masih terus-menerus memberikan dukungan. Jika tidak, keluarga William ini sudah lama bangkrut. Kau sendiri tahu itu, karena kau punya andil besar dalam kejatuhan keluarga William itu," kata Frank sambil menarik tangan adiknya itu. Dianya hanya bisa menangis sejadi-jadinya di depan pintu, meratapi nasibnya yang buruk. Kini, dia harus memetik apa yang selama ini dia tanam. Memang menyakitkan, tapi itulah kenyataan. Sore itu, beberapa orang utusan dari pihak Bank Century, tempat perusahaan Rickner Group berhutang, telah datang menemui Frank
dan menyatakan bahwa perusahaan Rignar telah menunggak penyicilan hutang. Dengan 2 kali tunggakan dan setelah notis dikeluarkan namun tidak ada upaya dari mereka untuk melakukan pembayaran yang tertunggak. Maka dengan ini pihak bank menyatakan penyitaan mereka terhadap aset properti dan barang-barang milik Frank dan Diana. Mereka dipaksa keluar dari rumah tanpa membawa apa-apa selain pakaian buruk yang mereka pakai. Bahkan, untuk mengenakan alas kaki mahal sekalipun mereka tidak dibenarkan. Rencananya, pihak bank akan melelang seluruh aset milik keluarga Rignar ini. Dan, andai hasil dari pelelangan nanti tidak mampu untuk menutupi hutang mereka, maka mereka berdua terpaksa dihadapkan pada hukuman penjara. Dengan hati hancur dan penyesalannya menumpuk bagaikan gunung Everest, Diana dan Richter pun keluar, meninggalkan rumah yang memiliki berjuta kenangan itu. Ayah, maafkan kami kedua, anakmu yang tidak berbakti ini. Keluarga kita hancur di tangan kami. Maafkan aku, ayah, kata Diana sambil meratap di luar pintu pagar rumah tersebut. Sudahlah Diana. Sekarang, ayo kita cepat-cepat pergi dari tempat ini sebelum kita lebih dipermalukan lagi. Ajak Frank sambil menarik tangan adiknya itu. Mereka tidak tahu harus tinggal di mana malam ini. Harapan mereka adalah Kenny, sementara Kenny sudah menolak secara langsung permohonan dari ibu dan pamannya tersebut. Sementara itu, Frank adalah lelaki impotensi yang tidak memiliki keturunan. Dia bahkan ditinggal minggat oleh istrinya yang memilih menikah dengan lelaki lain. Kedua kakak beradik itu kini persis seperti kucing kurap yang berjalan terseok-seok menanggung malu karena jadi bahan tontonan oleh komunitas komplek elit itu. Di kejauhan, tampak seorang pemuda berkulit hitam legam didampingi oleh beberapa orang lelaki yang pantas disebut sebagai ayah, dan kakek itu hanya memperhatikan saja dari tempat terlindung. Sesekali pemuda berkulit hitam legam itu mengusap matanya yang berair. Hal ini tidak luput dari perhatian lelaki yang berada di belakangnya. Mereka itu adalah Joe William, Jackson William, Tuan Sham, Draco, Kenny William, Daniel, Ryan, Rico, Arslan, Harry, Leo, dan Black, serta 4 orang wanita muda. Ada apa denganmu, Joe? Tanya Draco. Tidak apa-apa, kek. Aku bersedih untuk kesedihan paman Kenny, kata Joe sambil terus menatap ke arah 2 orang yang berjalan semakin menjauh itu. Kakek Syam, 3 hari lagi dari sekarang, kumpulkan mereka bersama dengan Tuan Paul. Aku akan memimpin rapat dan akan menunjukkan kepada mereka apa itu arti kesetiaan dan kekeluargaan. Tapi sebelum itu, biarkan mereka merasakan bagaimana pedihnya tidur di kaki 5. Untuk paman Kenny, maafkan keponakanmu ini, kata Joe membungkuk dalam-dalam. Senior Black, kirim 2 orang untuk mengikuti mereka. Jangan biarkan ada yang mengganggu nenek Diana dan kakek Frank, kata Joe lalu melangkah menuju ke mobil Rolls-Royce milik Tuan Besar Smith yang beberapa hari ini digunakan untuk kendaraannya. Baik Tuan Muda, kata Black lalu segera menelpon dan memberikan tugas kepada anak buahnya untuk membuntuti kedua Rignar bersaudara itu. Halo semuanya, episode ini sudah selesai.